Bab 901. Meminjam prasasti leluhur untuk dibaca. Bagaimanapun Yosef Liao juga seseorang yang berkuasa di keluarga Liao. Jika menghancurkannya begitu saja, berarti tindakan leluhur keluarga Liao sudah tidak diragukan lagi. Sebenarnya bagi leluhur keluarga Liao, hal ini bukanlah masalah. Biasanya dia sangat jarang ikut campur dalam masalah keluarga. Dia hanya akan menunjukkan diri ketika keluarga Liao menghadapi kesulitan besar. Jadi setelah menghancurkan seorang Yosef Liao, dia hanya perlu memilih orang yang baru saja. Hanya saja hal ini merupakan pukulan yang keras bagi pihak Paul Liao. Namun leluhur keluarga Liao tidak peduli. Menghabisi sebuah pihak untuk mengendalikan kondisi, baginya merupakan hal yang sepadan. Yang paling penting adalah kemampuan Louis Lu telah jauh melampaui dugaannya. Hasil seperti ini, apakah kamu puas? Leluhur keluarga Liao bertanya. Louis Lu tidak menjawab. Dia menoleh ke arah Roni Liao. Dan leluhur keluarga Liao langsung mengerti maksudnya. Dia langsung berteriak, "Kalian cepat pergi bersujud." Tentu saja ucapannya ini adalah perintah untuk Yosef Liao dan yang lainnya. Dantian milik Yosef Liao dan yang lainnya sudah dihancurkan. Saat ini wajah mereka terlihat pucat. Ketika mendengar ucapan leluhur, mereka tidak berani membantah. Mereka menahan rasa sakit mereka. Lalu bersujud kepada Roni Liao. "Roni, mengenai masalah 20 tahun lalu, semua itu salah kami. Kami pantas mati. Namun mengenai tindakan tonggak Liao kali ini, kami benar-benar tidak tahu. Tolonglah belas kasihmu. Biarkanlah kami tetap hidup." Setelah berkata mereka semua mengetuk kepala mereka ke lantai. Seketika darah berlumuran di atas lantai. Roni Liao memandangi orang-orang yang menyedihkan ini. Suasana hatinya terasa kacau. Dahulu, beberapa orang ini adalah sosok yang dibanggakan keluarga Liao. Tidak tertandingi. Namun sekarang, mereka justru bersujud kepada orang yang mereka katakan tidak berguna. Kehidupan ini benar-benar terjadi banyak perubahan. Berbelas kasih. Saat itu ayahku hampir mati di tangan kalian sekumpulan bajingan ini. Menurut kalian bagaimana cara berbelas kasih pada kalian? Negi Liao berkata dengan kesal. Lalu mengeluarkan pedangnya. Roni Liao segera berteriak, "Negi, sudahlah. Mereka sudah mendapatkan balasannya." Yosef Liao benar. Dendam mereka itu sudah 20 tahun. Di saat Roni Liao tahu dirinya tidak bisa melakukan balas dendam, dia selalu meminta dirinya untuk melupakannya. Dan sejak awal dia sudah melepaskannya. Kali ini jika bukan karena tonggak Liao keterlaluan, dia juga tidak akan menghadapi kematian. Ayah, sekumpulan bajingan ini seharusnya mati. Kultivasi mereka sudah hancur. Membiarkan mereka hidup dengan rasa malu akan lebih menderita daripada langsung membunuh mereka. Wajah Yosef Liao dan yang lainnya pucat. Jiwa mereka bergetar. Roni Liao benar. Membiarkan mereka hidup dengan rasa malu memang lebih membuat mereka menderita daripada membunuh mereka. Karena mereka semua pernah menjadi sosok yang arogan. Dan tidak pernah merasa ada yang kurang dari diri mereka sendiri. Sekarang, kultivasi mereka sudah hancur. Mereka sudah menjadi hal yang memalukan. Penyiksaan mental seperti ini jauh lebih menderita daripada membunuh mereka. Masalah ini sampai di sini saja. Ketika leluhur keluarga Liao melihat Roni Liao menerima akhir ini, dia dengan naluriah mengumumkan masalah ini selesai. Namun ketika dia baru selesai bicara, muncul suara dari bawah. "Sampai di sini saja. Apakah aku sudah setuju?" Louis Lu berkata dengan perlahan.
Seketika semua orang sekali lagi menoleh ke arah Louis Lu. Wajah leluhur keluarga Liao juga tercengang. Tatapannya mendalam. Lalu ada kobaran api amarah. Apa maksud orang bertopeng ini? Bukankah dia datang untuk membantu Roni Liao? Sekarang tokoh utamanya saja sudah menerimanya. Kenapa kamu masih tidak puas? Leluhur keluarga Liao mengendalikan amarah di dalam hatinya. Lalu bertanya, apa maksud dari ucapanmu? Masalah Roni Liao sudah selesai. Namun masalah aku belum. Selain itu syarat yang aku berikan sebelumnya itu adalah sebelum 3 hari. Jika kalian setuju menyerahkan Yosef Liao dan yang lainnya dalam waktu 3 hari lalu, maka masalah ini selesai. Namun sekarang 3 hari telah berlalu. Jadi tentu saja syaratnya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Waktu aku ini sangatlah berharga. Louis Lu berkata. Lalu menunjukkan dirinya sangat kesal karena mereka telah membuang waktu aku. Jadi kalian harus memberikan kompensasi. Leluhur keluarga Liao mengerutkan alisnya. Lalu berkata, jika kamu ingin perhitungan seperti itu, bagaimana dengan pisau spiritual milikku yang lenyap di tubuhmu? Bagaimana dengan kerugian ini? Apa jangan-jangan nilai dari sebilah pedang spiritual tidak lebih dari waktu 3 hari kamu? Seluruh keluarga Liao merasa kesal. Ucapan dari orang bertopeng ini benar-benar tidak masuk akal. Louis Lu tersenyum dan berkata, ketika kamu kehilangan satu pedang spiritual, apa hubungannya dengan aku? Jika bukan karena kamu berniat untuk membunuhku, apakah pedang spiritual akan lenyap di tubuhku? Kondisinya memang seperti itu. Louis Lu memberikan mereka waktu 3 hari untuk menyerahkan Yosef Liao. Namun keluarga Liao tidak menghargai waktu. Lalu leluhur keluarga Liao juga ingin membunuh dirinya dengan jurus mematikan. Jika bukan karena Louis Lu cukup kuat, dia pasti sudah mati di tangan leluhur keluarga Liao. Sekarang leluhur keluarga Liao sudah tahu dirinya tidak mudah dihadapi. Dia ingin patuh. Namun mereka ingin menyelesaikan semuanya dengan syarat 3 hari lalu. Bagaimana bisa ada hal yang seperti ini? Louis Lu tidak bisa menerima kerugian. Dia telah menghabiskan waktu 3 hari. Dia harus membuat keluarga Liao memberikan kompensasi. Bahkan benda untuk kompensasi juga sudah dia pikirkan. Leluhur keluarga Liao bertanya, jadi, kamu ingin bagaimana? Nada bicaranya terdengar bergetar. Bukan karena takut, namun karena marah. Dia sudah mengalah. Namun Louis Lu justru tidak tahu diri. Saat ini leluhur keluarga Liao sudah memiliki niat mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan Louis Lu. Namun saat ini Louis Lu justru sangat santai. Dia tersenyum dan berkata, kamu juga tidak perlu terlalu tegang. Sebenarnya permintaan aku tidak berlebihan. Aku hanya ingin meminjam prasasti rahasia leluhur kalian dan membaca. Ketika Louis Lu tiba di kediaman keluarga Liao, dia sudah memiliki pikiran tersebut. Kekuatan sihir tanpa nama miliknya itu merupakan hasil catatan dari prasasti rahasia leluhur. Lalu hal itu sangat cocok dengan dirinya. Selain itu darah miliknya ternyata dapat mengaktifkan darah warisan orang-orang dari sekte rahasia ini. Antara dirinya dan sekte rahasia pasti ada hubungan. Mungkin saja dengan melalui prasasti rahasia leluhur, dia bisa menemukan petunjuk yang berhubungan dengan darah warisan miliknya. Ini adalah tujuan lain Louis Lu datang ke kediaman keluarga Liao. Selain itu, meskipun tidak datang membuat perhitungan dengan keluarga Liao, cepat atau lambat Louis Lu juga akan pergi ke keluarga Liu sekte rahasia. Mencoba apakah dirinya bisa berhubungan dengan prasasti rahasia leluhur mereka atau tidak. Lalu dari sana mencari petunjuk. Bersambung.